Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah sifat yang sangat mulia, yaitu sifat al-itsar. Al-itsar itu bahasa Indonesianya mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Jadi pada malam ini kita tidak bahas dulu Ar-Risalatul Jami'ah, tapi sedikit kita akan membahas tentang sifat al-itsar. Apa tadi al-itsar? Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa ayat Al-Quran, kemudian beberapa hadis, dan ada beberapa kisah. Akan tapi tidak akan kita baca semua, hanya beberapa ayat. Dari beberapa ayat hanya ada satu ayat yang kita baca. Dari beberapa hadis, satu hadis yang kita baca. Dan dari beberapa kisah, satu kisah pula yang akan kita baca. Pertama, sebuah ayat. Ayat ini surat Al-Hasyr ayat 9. Surat Al-Hasyr kira-kira juz berapa? Juz 28. Ya. Coba cari juz 28 surat Al-Hasyr ayat 9. Iklan ya Bapak. Surat Al-Hasyr ayat 9. Udah ketemu? Surat Al-Hasyr ini surat ke-59 ayat 9. Ya, udah ketemu ya? Juz berapa itu? Juz 28. Surat ke-59 ayat 9. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Nah, itu surat Al-Hasyr ayat 9. Apa artinya? Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan orang-orang yang sudah terlebih dahulu tinggal di Madinah dan sudah terlebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka itu menyukai dan mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak didapati di dalam hati mereka sebuah rasa iri dan dengki terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang yang hijrah. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka selalu mendahulukan orang-orang yang berhijrah atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka sedang dalam keadaan sulit. Wa may yuqa syuhha nafsihi, di situ artinya apa? Wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa orang yang menjaga sifat kikirnya, gitu ya. Siapa orang yang menjaga sifat kikirnya, faulaika humul
Wa mayyuqa, menjaga diri dari sifat kikir ya. Faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, itu arti secara tekstualnya. Sekarang akan kita jelaskan sedikit daripada sedikit ayat tersebut. Nah, hadirin para pemuda yang dimuliakan Allah, ayat ini tentang kaum muhajirin dan kaum ansor. Pertama kita harus mengenal dulu siapa kaum muhajirin dan siapa kaum ansor. Kaum muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Mengapa mereka berhijrah? Mereka berhijrah untuk menyelamatkan keyakinan mereka, menyelamatkan iman mereka. Karena ketika itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir, ya. Apabila orang-orang kafir itu tahu orang Mekah ada yang beriman pada Allah dan Rasulnya, ada yang ikut kepada Nabi, maka kalau tidak disiksa maka akan dibunuh. Jadi taruhannya nyawa, ya. Ikut kepada Nabi atau beriman pada Allah dan Rasulnya, maka taruhannya nyawa. Maka ketika itu para sahabat banyak yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa hijrah ke Madinah? Karena di Madinah itu ya Islam sudah kuat. Orang-orang beriman sudah aman jikalau tinggal di Madinah. Makanya setiap sahabat yang beriman pada Allah dan Rasulnya diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi untuk hijrah ke Madinah. Cuman perkara hijrah ini sulit, ya. Hijrah itu sangat sulit. Kenapa? Karena orang-orang kafir Mekah, apabila mereka tahu ada orang yang akan berhijrah ke Madinah, maka akan ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Maka ketika itu kaum muslimin ketika mereka ingin berhijrah, mereka berhijrah secara sembunyi-sembunyi, ya. Hijrah di tengah malam, hijrah dengan berpura-pura menggembala kambing dan lain sebagainya. Semua kaum muslimin ketika itu berhijrah dengan secara sembunyi-sembunyi. Illa Umar bin Al-Khattab, kecuali ada satu orang yang dia ketika dia berhijrah, dia tidak berhijrah sembunyi-sembunyi. Dia berhijrah, bahkan dia berhijrah secara terang-terangan. Siapa orang ini? Orang ini adalah Umar bin Khattab, ya. Jadi saat orang-orang berhijrah secara sembunyi-sembunyi, Umar itu hijrah terang-terangan loh. Ya, bahkan Umar itu ketika hendak berhijrah sengaja dia sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Padahal ketika itu orang-orang kafir Quraisy sedang berkumpul di depan Ka'bah. Setelah sholat, dia pun tawaf. Setelah tawaf, dia berdiri di hadapan orang-orang kafir dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, siapa orang di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda dan anak-anaknya ingin menjadi yatim, maka tunggu aku di perbatasan kota Mekah. Kita bertarung sampai mati. Kalian yang mati atau aku yang mati? Umar, ini luar biasa. Ini orang-orang kafir Quraisy sedang berkumpul di depan Ka'bah. Umar berdiri dan mengatakan hal seperti itu. Yang mau istrinya jadi janda, yang mau anaknya jadi yatim, tunggu saya di perbatasan kota Mekah. Kita bertarung sampai mati. Saya ingin berhijrah sekarang juga dari Mekah menuju Madinah. Wah, dia memang Umar luar biasa, luar biasa. Umar itu ditakuti oleh orang-orang kafir. Bahkan di dalam Sahih Bukhari itu, Umar bukan cuma hanya ditakuti oleh manusia, tapi juga ditakuti oleh kalangan jin dan setan. Apa kata Nabi? Masalaka Umaru fajjan illa wasyaitanu salaka fajjan akhar. Tidaklah Umar itu melewati satu jalan, kemudian ya setan pun melewati jalan yang sama, melainkan setan itu akan mencari jalan yang lain, kabur ketika melihat Umar. Kenapa? Takut dicekek. Wah, sangar Umar ini ya. Bukan cuma nyekek manusia, setan juga dicekek sama dia. Masya Allah. Model-model kita kan jalan malam-malam melihat gantungan warna putih kan, kabur kan.
kabur, sangkanya kuntilanak, pocong dan lain sebagainya. Umar gak mempan sama yang begitu-begituan. Ya, bahkan setan sungguhan pun melihat Umar apa? Kabur, kata Nabi. Ya, kata Nabi. Bahkan ada satu cerita seperti ini. Ketika Umar itu meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib penasaran. Kata Ali, ini Umar ketika hidup di dunia, dia ditakuti oleh jin dan manusia. Sekarang saya pengen tahu nasib dia di alam kubur. Bagaimana dia ketika berhadapan dengan munkar nakir. Saya pengen tahu dia di hadapan munkar nakir. Bagaimana ini Umar? Akhirnya apa? Setelah orang-orang pulang ke rumah masing-masing, Ali bin Abi Thalib pun balik lagi ke kuburan Umar. Ini Ali bin Abi Thalib itu ahlul kasyaf, ya. Jadi bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasa. Maka dia pun ketika itu melihat keadaan alam barzakh. Bagaimana keadaan Umar di alam barzakh? Ternyata apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib kaget luar biasa. Ketika dia melihat ke alam barzakh, ini munkar dan nakir sedang dimarah-marahi oleh Umar. Diomel-omelin. Kenapa? Munkar nakir, kata Umar, dengan rupa seperti inikah engkau datang kepada kaum muslimin? Pulang sana, ganti dengan rupa yang bagus. Waduh. Luar biasa sangarnya itu ke kubur-kuburan loh. Ya, Masya Allah, Umar bin Khattab, ya. Akhirnya apa? Munkar nakir pun balik. Dia ganti dengan rupa yang bagus, yang enak dilihat. Kata Umar, begini dong. Ya, kalau begini dari tadi kan saya nggak emosi. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, itu luar biasa. Umar bin Khattab. Jadi saat orang-orang lain berhijrah itu sembunyi-sembunyi, maka Umar bin Khattab berhijrah secara terang-terangan. Maka ketika itu kaum muslimin yang tahu Umar bin Khattab akan hijrah, tiba-tiba langsung ikut hijrah bersama Umar bin Khattab. Ya. Nah ini, jadi perkara hijrah itu bukan perkara yang mudah. Semua harta ditinggalkan, rumah ditinggalkan, tidak ada yang mereka bawa kecuali hanya baju dan beberapa perbekalan mereka saja. Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai pedagang kaya di Mekah. Tapi ketika hijrah tidak ada sesuatu apapun yang dia bawa. Rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal, barang dagangannya ditinggal. Andai mereka ini orang-orang Islam ketika itu cinta dunia, pasti mereka tidak akan berhijrah. Mereka lebih memilih tinggal di Mekah, ada rumah, ada harta, bisa dagang sebagaimana biasanya. Akan tapi luar biasa loh, kekuatan iman yang mereka miliki, mereka rela untuk meninggalkan itu semua. Rumah ditinggalkan, harta ditinggalkan, kawan-kawan bisnis ditinggalkan semuanya, ya, semata-mata demi hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Makanya hijrah ini satu perkara yang sangat luar biasa. Nah, ayat ini menceritakan tentang kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah dan kaum Ansor. Ansor ini kaum pribumi, ya, penduduk Madinah, penduduk asli Madinah. Disebut kaum Ansor karena mereka ini adalah orang-orang yang menolong kaum muhajirin. Karena Ansor itu diambil daripada kata Nasoro yansur, Nasron, yang artinya menolong. Kaum Ansor, kaum penolong, ya, kurang lebih seperti itu artinya. Nah, sekarang kita lihat ayat ini. Walladzina tabawwa'ud dar, dan orang-orang yang sudah terlebih dahulu tinggal di Madinah. Ad-Dar ini Madinah, ya. Siapakah mereka? Yaitu kaum Ansar. Wal iman, dan orang-orang yang terlebih dahulu sudah beriman kepada Allah. Min qablihim, dari dulu, artinya dari dulu sudah tinggal di Madinah dan dari dulu sudah beriman kepada Allah. Orang-orang yang terlebih dahulu tinggal di Madinah dan terlebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mereka ini orang-orang Ansar yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu menyukai
orang-orang Mekah, orang-orang Muhajirin, orang-orang yang mau berhijrah meninggalkan seluruh harta benda dunia semata-mata untuk menuju Allah dan Rasulnya. Makanya begitu orang-orang Muhajirin hijrah dari Mekah disambut luar biasa oleh orang-orang Ansor. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Jadi orang-orang Muhajirin itu ketika datang ke Madinah kan tidak memiliki apa-apa. Maka ketika itu diberikanlah sebagian perbekalan oleh Nabi, ya. Oleh Nabi diberikan harta Bani Nadir. Jadi orang-orang Muhajirin yang baru datang itu ya mendapat bantuan dari Nabi, ya. Nah, ketika orang-orang Muhajirin mendapatkan bantuan dari Nabi, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada sedikit pun rasa iri dan dengki daripada orang-orang Ansor, ya. Ketika Nabi memberi bantuan kepada orang-orang Muhajirin, orang Ansor tidak ada sedikit pun di dalam hatinya ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang Muhajirin. Tidak ada iri, dengki dan lain sebagainya. Yang ada adalah rasa suka kepada orang-orang Muhajirin, ya. Wa yu'ziruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Selain mereka tidak ada rasa iri dan dengki kepada orang-orang Muhajirin, bahkan mereka pun orang Ansor itu selalu mendahulukan kepentingan orang-orang Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Walaupun sebenarnya mereka dalam keadaan sulit dan susah, ya, mereka sulit, akan tetapi mereka lebih mementingkan keadaan saudaranya. Jadi memang ayat ini turun ketika ada orang Muhajirin yang sedang lapar. Ada orang Muhajirin sedang lapar karena namanya orang baru hijrah, kan? Orang baru hijrah nggak punya apa-apa, rumah, makanan, penghasilan belum punya. Akhirnya kata Nabi, ayo kaum Ansor, siapa yang mau menolong orang ini atau orang-orang Muhajirin yang lainnya, maka aku akan mendoakan orang tersebut kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepadanya. Maka ada satu sahabat yang bernama Abu Tolhah angkat tangan, ya Rasulullah, aku yang akan menolong kaum Muhajirin tersebut, ya, biar dia datang ke rumahku dan makan di rumahku. Wah. Akhirnya senang kan orang Muhajirin. Maka Rasulullah pun mendoakan Abu Tolhah, kaum Ansor, mudah-mudahan kau senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada seseorang yang bertanya, "Hei Abu Tolhah, bukankah kau miskin? Mengapa engkau mau menolong orang Muhajirin? Bukankah untuk makan saja engkau pas-pasan? Sekarang ada apa kau di rumah?" Kata Abu Tolhah, "Iya sih, di rumah cuma ada buat makan malam doang, sama buat makan anak saya yang masih bayi. Terus kau gimana?" "Tenang aja, beres. Ya, urusan ini mah gampang, kau tidak usah pikirkan saya." Akhirnya apa? Abu Tolhah pun mengajak orang Muhajirin tersebut ke rumahnya. "Wahai saudaraku, ayo ke rumah saya, kita makan kenyang." Oh, dihibur. Padahal dia pun bingung, ini bagaimana urusannya? Tapi saya pengen dapat doa dari Nabi, ya, tapi saya bingung bagaimana cara ngasih makan orang ini. Kalau saya kasih makan orang ini, maka saya dan keluarga saya nggak makan. Tapi kalau tidak menyanggupi permintaan Nabi, maka saya tidak dapat doa Nabi. Ah, nggak apa-apa, yang penting dapat doa Nabi. Luar biasa. Maka ketika datang sampai rumahnya, sama istrinya bisik-bisik, "Wah istriku, ya, nanti ketika makanan ketika si tamu ini masuk ke rumah, matikan lampu." Wah. Ketika itu lampu kan hanya dari api, ya. Mungkin zaman dulu kita itu pakai apa? Petromak atau obor, ya, semacam itulah, ya, karena belum ada listrik. Itu lampu lampu para sahabat ketika itu ya seperti itu. Maka orang ini pun Abu Tolhah mengatakan, "Wah istriku, nanti ketika orang Muhajirin ini masuk, matikan lampunya, ya. Setelah mati lampu,
baru hidangan keluarkan. Wahai suamiku, apa yang mau dihidangkan gitu. Maka kata Abu Thalha, wahai istriku, keluarkan yang ada. Makanan untuk kita malam ini kita berikan pada tamu kita. Lah, bukannya cuma ada satu piring untuk kita berdua? Ya tidak apa-apa. Ya, hidangkan saja. Nanti kau bagaimana? Nanti saat lampu mati, aku akan pura-pura makan bersama dia. Ya, aku akan pura-pura makan. Akhirnya benar. Ya, ketika tamunya itu masuk, dimatikanlah lampu. Abu Thalha berpura-pura memiliki makanan yang banyak. Wah, istriku, keluarkan hidangannya. Kata istrinya, gaya banget sih orang. Ya. Akhirnya apa? Dikeluarkanlah, ya. Kemudian dihidangkan, yang namanya mati lampu nggak kelihatan hidangannya, ya. Akhirnya apa? Kata Abu Thalha, wahai tamuku, nggak usah ragu-ragu, makan sekenyangmu, ya. Makan sampai kau kenyang. Aku pun akan makan bersamamu. Akhirnya di tengah kegelapan malam, bayangkan, ya, ini tamu senangnya luar biasa, makan sepuasnya, ya, jatah 2 orang habis sama dia sendiri, ya. Maka di sana Abu Thalha pun berpura-pura makan, bayangkan, ya, berpura-pura makan, berpura-pura senang, berpura-pura ada dan lain sebagainya, ya. Maka setelah tamu ini kenyang, pamit dan lain sebagainya, maka sang istri pun mengatakan, wahai suamiku, bagaimana? Tahan. Ya, sampai besok pagi baru akan aku cari makan lagi. Wah, karena istrinya soleha, ini luar biasa ya. Istrinya soleha, masya Allah. Iya, ya. Aku akan menahan rasa lapar ini. Akhirnya apa? Keduanya pun suami istri tidur dalam keadaan lapar. Ini bagaimana nggak bisa tidur? Dah, paksain aja. Ini luar biasa ya. Maka atas dasar pengorbanan orang-orang muhajirin ini turunlah ayat ini. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah karena peristiwa tadi, ya. Peristiwa orang-orang Ansor yang mereka itu mendahulukan kepentingan orang-orang muhajirin sekalipun mereka sendiri dalam keadaan sulit dan susah. Nah, ini luar biasa. Ini menandakan sebuah keimanan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh orang-orang muhajirin, orang-orang Ansor di hadapan kaum muhajirin. Ya, itulah surat Al-Hasyr ayat 9. Wa may yuqashuha nafsihi, siapa orang yang bisa melawan sifat kikirnya, melawan sifat pelitnya. Kan setiap manusia punya sifat kikir kan? Pasti ada itu. Ya, sifat kikir itu memang penting. Terkadang memang penting, ya. Untuk apa? Untuk menjaga harta kita. Coba kita nggak punya sifat pelit. Orang minta kasih, padahal untuk nafkah anak kita, nafkah keluarga kita, bayar air, bayar listrik, cicilan motor, TV, kulkas dan lain sebagainya. Ya, ini untuk menjaga harta kita penting, ya. Nah, tapi ada sebuah sifat kikir yang tercela, ya. Sebuah sifat kikir yang tercela. Nah, siapa orang yang bisa melawan sifat kikirnya dan mendahulukan orang lain daripada dirinya, faulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang akan beruntung. Jadi mereka adalah orang-orang yang akan selamat di akhirat nanti, ya. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang surat Al-Hasyr ayat 9. Itu ayatnya. Sekarang hadisnya. Ini yang dimuliakan Allah, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Jadi kitab hadis itu sebenarnya banyak, ya. Cuman yang terkenal kesahihannya itu 2, Bukhari dan Muslim. Bukhari itu berjumlah 7.000 hadis, sekitar 7.000-an. Muslim itu 2 kali lipatnya, ada 14.000 hadis, ya. Kemudian ada lagi kitab sahih yang ketiga, Sahih Mustadrak Imam Hakim. Jadi Al-Imam Hakim buat kitab hadis sahih juga, ya. Ini hadis-hadis sahih yang tidak disebutkan oleh Bukhari dan Muslim.
Jadi sebenarnya hadis itu sahih tapi tidak disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Imam Hakim memuat hadis-hadis tersebut di dalam kitabnya. Namanya kitab Mustadrak, ya. Mustadrak Sahihain. Ini kitab sahih yang ketiga. Ada lagi yang keempat, Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang kelima, Sahih Ibnu Hibban. Ini kitab-kitab sahih semua, ya. Di bawah sahih ada namanya kitab hadis As-Sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, ya. Kemudian apalagi Ibnu Majah dan lain sebagainya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sanadnya bersambung kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini orang Yaman, ya. Orang Yaman yang berhijrah dari Yaman ke Madinah semata-mata untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal asy'ariyina idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid thumma iqtasamu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah fahum minni wa ana minhum." Rawahul Bukhari wa Muslimun. Apa artinya? Arti dari hadis ini adalah innal asy'ariyin, sesungguhnya orang-orang Asy'ari. Ini orang Asy'ari itu orang apa? Yaman. Sesungguhnya orang-orang kabilah Asy'ari idza armalu fil ghazwi, apabila dalam perjalanan mereka itu kekurangan makanan, ya, bekal mereka sudah menipis, au qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau ketika di Madinah perbekalan makanan mereka itu tinggal sedikit atau bahkan habis total, jama'u maka na'indahum fi thawbin wahid, maka mereka itu mengumpulkan sisa-sisa makanan yang ada dalam satu kantong. Jadi ketika orang Asy'ari ini, ya, baik di perjalanan ataupun di Madinah, di rumah-rumah mereka, ketika mereka itu ada yang kekurangan makanan, maka ada beberapa orang yang punya inisiatif, ayo kita kumpulkan makanan dari orang-orang yang masih memiliki persediaan makanan. Wahai orang-orang Asy'ari, ayo siapa yang punya kelebihan makanan sumbang. Akhirnya apa? Akhirnya bawa satu kain, muter dari rumah ke rumah, ya, muter. Yang punya kelebihan makanan sumbangkan makanan, sumbang korma, sumbang roti, gandumnya dan lain sebagainya, ya, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, maka hasil yang didapat tsummaktasamu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah. Maka ketika itu, ya, mereka membagi-bagi kembali dengan ukuran yang sama. Maka melihat orang Asy'ari ini begitu peduli satu dengan yang lainnya, memiliki jiwa kepedulian, memiliki jiwa kepekaan yang sangat luar biasa. Tidak bisa melihat satu daripada orang muslim yang kelaparan, satu daripada orang muslim yang kesusahan, maka mereka berinisiatif, ayo kita kumpulkan makanan. Setelah dikumpulkan, baru dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Melihat hal-hal seperti ini kan sebenarnya bid'ah. Artinya apa? Tidak ada perintah dari Nabi, tapi mereka ini punya inisiatif sendiri, tapi bid'ah yang bagus kata Nabi. Ini sesuatu yang bagus, tidak aku suruh, tidak aku perintahkan, tidak aku anjurkan, tapi mereka punya ide-ide yang bagus. Inisiatif yang cemerlang. Ya, dikumpulkannya makanan dibagi-bagikan pada orang yang membutuhkan. Melihat hal tersebut, maka Nabi mengatakan, fahum minni wa ana minhum. Mereka itu bagian dariku dan aku pun bagian darinya. Aku pun bagian darinya. Artinya apa? Artinya Nabi ridho dan sangat menyukai apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Asy'ari. Ya. Nah, ini sangat luar biasa. Inilah satu potret, satu gambaran
di mana kaum muslimin itu adalah kaum yang sangat peduli satu dengan yang lainnya. Tidak bisa melihat satu susah maka yang lain langsung bergerak, ya. Itulah hakikat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kisahnya. Ini kisah sangat luar biasa. Ini saya baca itu sampai geleng-geleng, masya Allah. Orang kok dalam keadaan susah, terdesak, mau mati loh. Mau mati, ini taruhannya nyawa, tapi masih memikirkan orang lain. Ini kalau kita nggak sanggup kayak gitu. Bagaimana kisahnya? Ini luar biasa, ya. Qala Hudzaifatu al-Adawi, seorang sahabat yang bernama Hudzaifah al-Adawi mengatakan, intolaktu yaumal yarmu atlub ibna amin li wa ma'i syai'un min ma. Jadi selesai perang Yarmuk, ada satu perang yang namanya perang Yarmuk. Selesai peperangan, maka aku pun datang ke medan pertempuran untuk mencari sepupuku yang ikut berjihad dengan membawa satu botol air. Barangkali sepupuku masih hidup, ya kan? Aku cari ke medan pertempuran untuk memberikan air yang bisa dia minum. Maka Hudzaifah pun pergi ke tempat pertempuran untuk mencari sepupunya dan membawakan satu botol air. Wa ana aqulu in kana bi rabbun saqaituhu wa masahtu bihi wajha fa idza ana bi faqultu asqika fa asyara ilayya an-na'am. Ternyata ketika itu Hudzaifah pun menemukan sepupunya yang sedang terkapar, ya, sedang terkapar ini sepupunya karena peperangan yang sangat luar biasa. Maka aku pun berkata kepadanya, wahai sepupuku, apakah kau mau minum? Ini sepupunya tidak menjawab karena memang sudah sangat lelah dan letih, hanya mengangguk saja dengan isyarat, ya, aku mau minum. Fa idza rajulun yaqulu fa asyara ibnu ammi ilayya an antaliq bihi ilaihi. Maka ketika sepupuku akan meminum daripada botol air yang aku bawa, tiba-tiba kami mendengar ada jeritan Maka mendengar suara tersebut, sepupuku pun mengatakan, wahai sepupuku, coba beri minum orang itu dulu, nanti setelah itu baru aku, ya. Beri minum orang itu dulu, ya, karena dia lebih membutuhkan dariku. Padahal dia pun sedang sangat kehausan, ya, sedang sangat letih dan lelah. Ini sudah berada di ujung waktu, di ujung nyawanya, tapi dia masih bisa menyuruh sepupunya untuk membawakan air tersebut kepada orang yang sedang merintih tersebut. Fajituhu faidha huwa Hisham bin al-As. Maka aku pun mendatangi suara tersebut, ternyata dia adalah Hisham bin al-As. Maka fakultu asqika, aku pun mengatakan pada Hisham, wah Hisham, apakah engkau ingin minum? Maka Hisham pun mengatakan, iya, aku ingin minum, mengangguk dengan isyarat. Karena memang untuk berkata sudah apa? Sudah sangat lelah, sudah sangat letih. Ini sudah berada di ujung nyawanya itu sudah berada di ubun-ubun. Makanya ketika itu hanya bisa mengangguk saja, ya, mengangguk. Fasami'a bihi akhar faqala. Kemudian Hisham mendengar suara yang lain, ada yang kesakitan. Maka kata Hisham dengan isyarat, tolong intoliq bihi ilai. Hisham yang sudah sangat kehausan, yang sudah sangat keletihan, masih bisa mengatakan, wahai saudaraku, pergi dulu pada orang yang merintih, dia lebih membutuhkan daripada aku. Fajitu faidha huwa qad mata. Maka kata Hudzaifah ini, ketika aku mendatangi orang yang ketiga ini, ya, orang yang tadi merintih, aku datangi, ternyata ketika aku datang ke tempatnya, dia sudah meninggal dunia. Maka ketika dia sudah meninggal dunia,
Aku bangunkan dia tidak bangun, aku ajak bicara dia tidak berbicara, aku gerak-gerakkan dia sudah tidak bergerak lagi, maka aku pun yakin dia sudah mati. Ketika aku yakin dia sudah mati, aku kembali kepada orang yang pertama, yaitu sepupuku. Sudah, ini berarti rezeki sepupuku akan aku berikan minum padanya. Tapi apa yang terjadi? Faraja'tu ila ibni ammi fa idza huwa qad mata idun. Ketika aku kembali kepada sepupuku, maka ternyata sepupuku sudah mati, sudah meninggal dunia. Ya Allah. Akhirnya ditutup kedua matanya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu maka aku pun menuju orang yang kedua, Hisham bin Al-As. Ketika aku datang pada Hisham bin Al-As, ternyata Hisham pun sudah wafat. Jadi 3 orang ini apa? Ternyata sudah wafat semua. Masya Allah. Tidak ada satupun orang yang meminum minuman dari botol tersebut. Kenapa? Saking pedulinya terhadap yang lainnya. Begitu mendengar rintihan yang lain, maka dia mengatakan, saudara kita dulu baru aku. Maka Hudzaifah pun datang, saudara kita dulu baru aku, saudara kita dulu baru aku. Maka apa yang terjadi? Maka mereka pun semuanya meninggal dunia, tidak ada yang meminum air tersebut. Nah, itu luar biasa ya. Mereka ini padahal sudah nyawanya itu sudah di ubun-ubun loh. Bentar lagi mau mati, tapi masih bisa memikirkan orang lain ya. Nah, itulah memang kekuatan iman yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, mudah-mudahan kita pun bisa memiliki sifat seperti itu ya. Kita mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sebuah sifat yang sangat mulia, di mana kita dapat mendahulukan orang lain daripada diri kita. Walaupun sebenarnya diri kita pun dalam keadaan yang sulit dan dalam keadaan yang butuh ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah ya. Itulah beberapa keterangan baik dari ayat, hadis ataupun kisah tentang sifat al-isar ya, sifat di mana seseorang itu mampu mendahulukan orang lain, mampu mendahulukan kepentingan orang lain terhadap kepentingan dirinya sendiri, walaupun sebenarnya dirinya sendiri sedang dalam keadaan sulit. Nah, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah ya. ada permasalahan akhir-akhir ini saya sering mendengar cerita-cerita atau curhatan orang-orang ya, baik di kampung saya ataupun kampung yang lainnya ya. Entah kenapa Allah itu ya akhir-akhir ini memperdengarkan masalah itu. Tiba-tiba ada orang bilang seperti ini, Ustadz, pakai bahasa Sunda ya, uing kamari tahlilan beak 10 juta ya. Tahlilan habis berapa? Tahlilan habis 10 juta. Pak Ustadz, emang tahlilan itu wajibnya? Bukankah saya itu sedang tertimpa musibah? Ibu saya meninggal dunia, saya sedih luar biasa. Tapi mengapa saya harus terbebani juga? Harus mengeluarkan biaya tahlilan yang tidak sedikit. Ini 10 juta kalau dibeliin gorengan dapat berapa truk? Banyak ya? Ini jumlah yang tidak sedikit loh, 10 juta. Kita sedang sedih, tertimpa musibah, tapi kemudian apa? Harus terbebani dengan biaya-biaya tahlil. Ini sebenarnya tahlil itu kumaha sih Pak Ustadz? Emang wajibnya? Pertama seperti itu. Saya jadi berpikir, oh iya ya, ternyata biaya tahlilan itu tidak sedikit, banyak. Akhirnya saya cari-cari tahu, Bu, emang biaya tahlilan itu berapa sih? Ya Pak Ustadz, paling sedikit itu ya 3 juta 4 juta lah kita keluar. Betul ya? 3 juta 4 juta. Bahkan tadi ada yang sampai 10 juta dan lain sebagainya. Ya, banyak keluhan dari sana sini dan lain sebagainya. Akhirnya saya berpikir ya memang ini satu adat istiadat yang perlu kita pecahkan bersama.
satu adat istiadat yang kurang baik dan perlu menjadi PR buat kita selesaikan, ya. Karena memang kan orang-orang salafi itu bilang tahlilan itu haram, ya. Tahlilan itu haram menurut orang salafi. Alasannya apa? Ya alasannya memberatkan keluarga si mayit. Tapi kira-kira betul nggak memberatkan keluarga si mayit? Betul kan? Harus mengeluarkan biaya tahlilan yang cukup banyak, ya. Akhirnya saya cari-cari dari kitab-kitab, kemudian dari dalil-dalil hadis-hadis dan lain sebagainya, ya. Kemudian dengar juga dari pernyataan masyarakat dan lain sebagainya. Artinya saya ingin mencari jalan keluar. Kalau salafi kan jalan keluarnya ini saklek dia mah, ya. Begitu masyarakat merasa terbebani, udah haram, udah nggak boleh. Tahlilan harus stop, berhenti. Ini sih ya secara hukum ya memang betul, dia itu betul mengeluarkan hukum seperti itu, ya. Tapi terlalu saklek, ya. Akhirnya apa? Akhirnya berantem sama masyarakat. Betul nggak? Berantem. Ya, kita tidak ingin seperti itu. Selain hukum, kita juga melakukan fiqhud dakwah, melakukan beberapa pendekatan secara adat. Ada muatan dakwahnya. Sampai-sampai ya sudah seperti ini. Akhirnya saya berkumpul dengan ibu-ibu, dengan masyarakat semuanya, kumpul, kita ngobrol bareng. Saya tanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak mudanya, semuanya saya tanya, kira-kira tahlilan itu memberatkan atau tidak? Akhirnya pada diem semua. Ayo jawab, nggak usah nggak enak, ya. Mungkin sebagian orang mau bilang ya memberatkan, itu sudah jadi adat kebiasaan kita kan. Mau bilang tidak memberatkan, kenyataannya apa? Memberatkan. Akhirnya iya sih Pak Ustadz, memberatkan. Iya Pak Ustadz, tapi bagaimana ya? Akhirnya kita diskusi. Pertama saya keluarkan dulu hukumnya. Bagaimana sih tahlilan itu hukumnya, ya? Nah, tahlilan hukumnya, ya pertama tahlilan itu hukumnya sangat dianjurkan. Kenapa? Ya, karena memang ahli kubur dari mulai dikubur sampai 7 hari itu mendapatkan fitnah kubur, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari munkar nakir. Jadi selama 7 hari almarhumah itu diinterogasi oleh munkar nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Wama dinuka, apa agamamu? Ya, wama imamuka, apa pedoman hidupmu? Ini pertanyaan gampang nggak? Hah? Gampang. Gampang ini pertanyaan. Buat siapa? Buat kita yang masih hidup. Itu gampang untuk dijawab. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika di alam barzah yang menjawab itu bukan lisan. Kenapa? Karena lisan itu bisa berbohong. Lisan itu bisa bersilat lidah, betul nggak? Hah? Kalau ngerayu perempuan bagaimana? Oh, bohongnya kan luar biasa kan? Bisa bersilat lidah, bisa dimainkan, kata-kata itu bisa dimainkan, ya. Makanya ketika munkar nakir itu bertanya tentang hal-hal tersebut, yang akan menjawab itu bukan lisan. Lisan ditutup, lisan dikunci, tidak bisa berbicara. Siapa yang berkata? Yang berkata adalah wa tukallimuna aydihim, tangannya yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kakinya yang bersaksi. Kaki, tangan, mata, telinga itu tidak bisa berbohong. Maka selama 7 hari itu akan diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Nah kemudian kita orang-orang yang masih hidup itu bisa berperan. Artinya bisa menolong mereka, memudahkan mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Dengan apa caranya? Pertama dengan mendoakan mereka. Kedua, bisa dengan sedekah dan lain sebagainya. Makanya kan ketika tahlilan itu apa? Selama 7 hari 7 malam, ya kan? Tahlilan 7 hari 7 malam, ya, tahlilan 7 malam. Kemudian kita baca zikir-zikir, doa-doa, kemudian dikeluarkan hidangan-hidangan makanan sebagai sedekah, dan itu semua pahalanya dikirimkan ke
ahli kubur. Untuk apa? Untuk membantu ahli kubur di dalam menjawab pertanyaan munkar nakir. Ya. Dari mana dalilnya? Ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi. Ya. Di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, Al-Imam Suyuti itu mengungkapkan sejarah dan dalil tentang tahlilan. Jadi kata Imam Suyuti, ada sebuah hadis dari Al-Imam Tawus bin Kaisan. Imam Tawus bin Kaisan ini seorang tabi'in dari Yaman. Ya. Tawus bin Kaisan mengatakan, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal dunia itu akan mendapatkan fitnah kubur. Artinya pertanyaan daripada munkar dan nakir. Berapa lama? Sab'an, selama 7. Ini yang dimaksud dengan 7 ini apa? Maka para ulama berusaha untuk mentafsirkan dan mensyarahkan perkataan beliau. Ya, salah satunya adalah yang dimaksud 7 itu adalah 7 hari. Ya. Jadi selama 7 hari apa? Selama 7 hari almarhum almarhumah mayit di dalam kuburnya itu diinterogasi oleh munkar dan nakir. Maka kata Al-Imam Tawus bin Kaisan, fa'at'imu anhumut ta'am. Maka bersedekahlah dan niatkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Kenapa? Karena itu bisa membantu mereka di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir. Kata Imam Suyuti, ini hadis mursal tapi hukumnya marfu. Karena Al-Imam Tawus tidak mungkin mengatakan hal-hal ya yang berkenaan dengan perkara-perkara gaib itu dari dirinya sendiri, tidak mungkin. Pasti ini bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum hadisnya mursal, marfu. Makanya Imam Suyuti mengatakan di sana sebenarnya ada 3 jalur. Maka keseluruhan hadis tersebut al-marasil al-marfu'ah, hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Kemudian dimarfukan. Marfu ini hadis yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu hadis tentang apa? Tahlilan. Kemudian Imam Suyuti melanjutkan bahwa tahlilan ini ya merupakan adat istiadat para sahabat. Jadi sebagian sahabat ketika ada keluarganya yang meninggal dunia, maka mereka berkumpul mengeluarkan makanan ya, bersedekah dengan niat apa? Dimudahkan di dalam pertanyaan kubur. Dan itu berlangsung sampai zaman Imam Suyuti, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai zaman Imam Suyuti itu tahun 900 Hijriah. Karena Imam Suyuti itu wafat 911 Hijriah, ya. Bukan cuma sampai zaman Imam Suyuti, tapi berlanjut sampai zaman kita sekarang, ya. Artinya apa? Artinya memang tahlilan itu ada sandarannya, ada dalilnya, ada hadisnya. Nah, cuman ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki di dalam tahlilan itu. Salah satunya tadi, ya, ketika sahibul musibah itu merasa apa? Merasa terbebani dengan biaya tahlilan. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Pertama, jangan yang perlu kita yakini adalah bahwa tahlilan itu bukan tidak wajib, ya. Yang perlu kita yakini adalah bahwa tahlilan itu tidak wajib. Artinya apa? Artinya jangan sampai memaksakan untuk mengeluarkan biaya tahlil. Dipaksa-paksakan bahkan sampai meminjam-minjam. Nah, ini tidak boleh. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin menggelar tahlilan, maka gelarlah tahlilan seadanya dan semampunya. Mampunya ya cuman menyediakan aqua gelas, gorengan sama jeruk misalkan. Ya sudah seperti itu. Tidak usah ditambah-tambah, tidak usah dimewah-mewah, ya. Apalagi hanya karena takut gengsi dan jadi omongan tetangga. Ada yang ngomong, Pak Ustadz, kalau hidangan sedikit nanti dibilang pelit gitu ya. Ya, kalau hidangannya sedikit dibilang pelit, saya bilang jangan dengar kata orang. Ya, siapa orang yang ingin hadir tahlil, maka silakan hadir. Yang tidak mau hadir tidak jadi masalah. Jangan dengar kata orang dan jangan terikat dengan adat istiadat yang kurang bagus. Ya, apalagi hanya apa? Hanya gengsi-gengsian. Nah, ini tidak boleh. Ya, tahlilan sekedarnya.
Sampai-sampai ketika saya kumpulkan, kan di tempat saya itu ada satu pengajian bulanan ya. Di tempat saya itu ada pengajian bulanan, satu RT hadir semua. Ya, walaupun kadang ada yang nggak hadir. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak mudanya, anak kecilnya, laki-laki, perempuan hadir semua dalam satu bulan itu. Ya, maka saya katakan seperti ini: siapa orang yang tidak hadir tahlil hanya karena hidangannya itu sedikit, maka satu saat dia mati jangan kita tahlilkan. Sudah saya ancam dari sekarang ya, yang nggak hadir tahlil hanya karena hidangannya sedikit, hidangannya tidak enak, tidak sesuai selera, maka satu saat dia mati jangan ditahlilkan. Setuju semuanya. Ya, jadi seperti itu ya, intinya jangan jangan dipaksakan. Ya, sebenarnya tahlil itu cukup kok, 5 orang keluarga semuanya panggil, ustadznya panggil 1, selesai. Ya, cuman air, kemudian ya yang kalau pengen ada buah-buahannya, beli buah-buahan yang murah deh. Apa buah-buahan yang murah? Beli jeruk yang sekilo dapat banyak lah misalnya. Apa? Jeruk limau, jeruk nipis. Kebangetan. Ya, ingin ada buah-buahannya, buah-buahan yang murah-murah aja semampunya. Makanan-makanan semampunya, jangan sampai dipaksakan. Hari ketiga dan hari ke-7 wajib ada beseknya. Nggak usah. Ya, kalaupun ingin ada beseknya, ya udah buat ustadznya aja. Nah, ya, ustadznya pengen diamplopin, jangan panggil lagi. Ya, ngomong baik-baik sama Ustadz, mohon maaf pimpin tahlil. Setelah itu besekin, selesai. Ya, para ustadz itu saya yakin nggak ngarep amplop, tapi isinya ya nggak bercanda ya. Pasti semuanya ikhlas ya, semuanya ikhlas. Nggak usah diamplopin, kalaupun pengen amplopin ya sekedarnya ya, tidak usah memaksakan diri. Insya Allah para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita itu min ahlil khair, semuanya orang-orang yang ikhlas. Nah, jadi itu ya, ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki di dalam adat istiadat kita. Makanya kemarin itu belum lama saya bentuk seperti ini. Ayo kita bentuk grup ECT. Apa ECT? Emak-emak cepat tanggap. Wah, begitu ada tetangga kesusahan langsung cepat tanggap. Ya, akhirnya ketika itu berkumpul dengan emak-emak, siap untuk membantu sesama tetangga, untuk mendahulukan kepentingan orang daripada kepentingan sendiri. Siap Pak Ustaz. Ya, jadi di sana ada yang kita perbaiki. Apa? Jadi ketika orang meninggal dunia, maka dia tidak perlu memikirkan biaya tahlil. Kalau biaya jenazah, alhamdulillah sudah ada dari Baitul Mal. Karena RT 11 alhamdulillah ada Baitul Malnya. Ya, orang ngaji sebulan sekali itu bawa duit, dikumpulin duit, ya, dikasih programnya, dikasih nama Baitul Mal. Alhamdulillah duitnya sudah banyak, beli tenda, beli kursi. Kemarin waktu zaman corona, ya kita keluarkan dana yang cukup besar dari Baitul Mal itu untuk menutupi kepentingan atau keperluan warga. Jadi setiap orang yang terkena musibah kematian itu dapat bantuan dari Baitul Mal. Begitu pula orang yang sakit dan masuk rumah sakit, di atas 11 alhamdulillah yang dirawat di rumah sakit dapat bantuan biaya rumah sakitnya. Ya, sudah ada Baitul Mal. Nah, kemudian kita bentuk yang kedua. Ya, kita bentuk yang kedua. Jadi ketika ada tetangga yang terkena musibah kematian, itu tidak usah memikirkan biaya tahlil. Dari mana biayanya? Biayanya itu dari masyarakat. Jadi malam pertama itu tanggung jawab 10 rumah. Ya. Malam kedua 10 rumah yang lain. Malam ketiga 10 rumah yang lain sampai malam ke-7. Ya, itu ada grup-grupnya, ya. Berapa yang dikeluarkan? Satu rumah 50.000, ya. Satu rumah 50.000. Ini kira-kira kalau 10 rumah berapa? 500.000.
ya 500.000. Nah lumayan, satu malam 500.000 untuk apa? Hidangan makanan. Kalau perlu ada nasinya, nanti tetangga yang mengolah dan lain sebagainya. Ya, sohibul musibah sudah duduk santai, ya, menikmati tetangga-tetangga yang saling berlomba-lomba dalam kebaikan, membantu. Udah liatin aja, nikmatin itu tetangga, ya. Bagaimana keringat mereka, bagaimana kepedulian mereka. Oh, sampai nangis-nangis luar. Nah, jadi seperti itu ya. Ada beberapa memang adat istiadat yang perlu kita perbaiki di dalam masyarakat kita. Nah, jadi dengan cara gotong royong, dengan cara seperti itu, dengan cara al-izar, ya, dengan menimbulkan sifat al-izar, nah kita bisa apa? Bisa setidaknya meringankan beban orang lain, ya. Alhamdulillah masalah itu sudah selesai. Tinggal masalah apa lagi? Masalah ngaji kuburan. Di sini ngaji kuburan ada juga ya, ada tim-timnya juga ya. Nah itu memang masih dalam proses bagaimana cara menyelesaikan tim-timnya ini. Artinya apa? Artinya kebiasaan itu ya jangan dihilangkan. Kan kalau model-model salafi saklek sih gampang aja, ya nggak usah, udah bubarin, wah nggak usah dikajiin, ya. Tapi kita tidak seperti itu, karena memang sebagian orang yang mengajikan itu pun itu jadi pegangan loh. Memang orang tidak punya pegangan sama sekali, begitu ada orang meninggal dunia, alhamdulillah dapat job ngaji. Lumayan 500.000, 1 juta, itu manfaat buat nafkah keluarga dan lain sebagainya. Ya, kita tanpa menghilangkan itu, ya, juga berpikir bagaimana caranya biar sohibul bait ini tidak merasa dibebankan. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi perlunya sifat isar itu ya seperti itu, ya. Kalau kita memiliki sifat isar, sifat peduli kepada orang lain, ya, masya Allah, nanti itu Allah akan memberikan kepada kita jalan-jalan keluar yang apa, yang insya Allah itu semua menjadi jalan keluar bagi semua orang. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang al-itsar, sifat mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah dari Allah, ya Allah tanamkan di dalam hati kita sifat